Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan secara shareh, ini Tuan Guru Bajang penggantiku shareh, Zainuddin Sani penggantiku shareh. Apakah Anda ragu? Karena keraguan-keraguan itu Maulana Syekh jawab dengan wasiat yang tadi dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif analogi keilmuan, bahwa seorang tokoh, seorang wali, seorang ulama, apakah salah mengestafetkan kepemimpinannya kepada cucunya atau orang yang memang punya kapasitas di situ? Tidak ada. Dalam ilmu manajemen itu sudah dipersiapkan sumber daya manusia. Maka pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi itu baik diucapkan secara qaulan sarihan wa dimnan wal tizaman. Nah, itu istilah Maulana Syekh itu dalam kitab Mi'rajus Sufyan. Qaul sarih, ucapan sarih, ucapan langsung yang tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Semua kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama, kader-kader awal Nahdlatul Ulama tahu itu semua, mendengarkan itu semua dari mulut Maulana Syekh langsung. Innamal ilmu min afwahil masyayikh. Ilmu yang paling kuat, ilmu yang paling berkah, ilmu yang paling strategis adalah yang langsung keluar dari lisan mahaguru kita. Itu paling kuat itu. Kalau anda mengaji gampang sekarang. Paradigma kita menuntut ilmu era milenial ini sudah berubah. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Dikit-dikit lihat YouTube, kutub nggak pernah dibuka. Sedikit-dikit lihat YouTube. Paradigmanya berubah. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Apalagi yang lebih susah ini. Min usuliddin ila downloaddin. Semua serba di-download. Mau kaji ini, download googling. Kapan baca kitabnya? Ini paradigma yang jadi perubahan. Maka ilmu yang paling barokah, ilmu yang paling bermanfaat itu adalah min afwahil masyayikh, yang keluar langsung dari lisan mulia guru. Itu ilmu. Tadi sudah kita diberikan ilmu-ilmu bermanfaat, barokah oleh Abah Anas. Masyayikh kita di Mahat ini, itu ilmu yang langsung, yang sanad, muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulana Syekh menyambung sanad keilmuannya dari mahaguru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulana Syekh diakui keilmuannya oleh mahaguru beliau. Apakah kita ragu tentang statement pernyataan Maulana Syekh? Kalau memang Nanda memang beryakin, tidak akan mungkin meninggalkan Zainuddin. Seolah-olah Maulana Syekh sudah meraba, memotret murid-murid Maulana Syekh itu banyak yang ragu terhadap Maulana Syekh. Maulana Syekh mengantisipasinya dengan wasiat runungan masa. Kalau Nanda memang beryakin, tak akan meninggalkan, tak sampai meninggalkan Zainuddin. Maulana Hasan mendoakan tamkin dalam kitab Al-Mustarsyid. Gambaran ini menjelaskan bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan secara shareh, ini Tuan Guru Bajang penggantiku shareh, Zainuddin Sani penggantiku shareh. Apakah Anda ragu? Karena keraguan-keraguan itu Maulana Syekh jawab dengan wasiat yang tadi. Kalau Nanda memang beryakin, berarti orang yang tidak ragu, orang yang belum yakin tentang pengganti Maulana Syekh itu, berarti Maulana Syekh sudah nasihati kita. Kalau memang Nanda memang beryakin, tak sampai hati meninggalkan Zainuddin. Maulana Al-Hasan mendoakan tamkin dalam kitab Al-Mustarsyid. Ungkapan spiritual Maulana Syekh ini untuk apa?
untuk meneguhkan keyakinan kepada kita bahwa ada pengganti, ya, Zainuddin Awwal dan ada Zainuddin Tsani. Jadi kader Nahdlatul Ulama tidak boleh ragu, tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau dia ragu, maka ya akan menghilangkan keberkahan pada dirinya. Kalau dia ragu dengan gurunya, maka dia akan menghilangkan keberkahan yang ada pada diri dan gurunya. Maulana Syekh sudah menegaskan kepada kita sekalian penggantinya Tuan Guru Bajang. Itu terminologi istilah khas Maulana Syekh kepada kita. Maka jika kita ragu tentang itu, berarti kita ragu tentang kemuliaan karomah, keulamaan, kewalian Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Itu mafhum mukhalafahnya, contrary fact dari apa yang dikatakan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Pengganti Maulana Syekh Hamzah Anwadi dijelaskan secara sharih. Ya, penggantiku Tuan Guru Bajang, penggantiku Zainuddin Tsani. Maka kata Zainuddin Tsani itu adalah alaman lil ghalabah, nama yang spesifik yang menunjukkan bahwa ada Zainuddin Awwal, ada Zainuddin Tsani. Tidak mungkin ada awal kalau tidak ada Tsani. Tidak mungkin ada Tsani kalau tidak ada awal. Apa maksudnya? Bahwa ada silsilatur riasah warriayah. Ada silsilah kepemimpinan. Ada silsilah ya koordinasi manajerial yang ingin dihadirkan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh akan tercapai sustainability, istimroriyah, ya, kesenimbungan perjuangan itu. Maulana Syekh punya perspektif sufistik bahwa akan terjadi persoalan pergolakan 10-20 tahun yang akan datang. Maulana Syekh sudah mengantisipasinya. Ini penggantiku, ini Zainuddin Tsani. Itu statement-statement Maulana Syekh ya 40 tahun yang lalu yang kita dengar sendiri. Saya bersaksi, saya mendengar sendiri dari Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh saat saya mengaji dulu di Ma'had. Gambaran-gambaran pengganti ini adalah gambaran ketaatan, loyalitas sami'na wa ta'na kita kepada apa yang distatementkan, dinyatakan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Dan ini tidak salah, tolab-tolibat, dalam perspektif ilmiah, dalam perspektif analogi keilmuan, bahwa seorang tokoh, seorang wali, seorang ulama, apakah salah ya mengestafetkan kepemimpinannya kepada cucunya atau orang yang memang punya kapasitas di situ? Tidak ada. Dalam ilmu manajemen itu sudah dipersiapkan sumber daya manusia. Maulana Syekh sudah mempersiapkan penggantinya yang akan mampu untuk menerobos ruang-ruang kegelapan, ruang-ruang keterbelakangan di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Maka Maulana Syekh menyebutnya dengan sebutan Zainuddin Tsani, Zainuddin Tsani. Ini harus menjadi sebuah prinsip di dalam perjuangan kita. Dan itu tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama adalah sunnah hasanah yang lahir dari Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh untuk menjelaskan tentang estafet kepemimpinan. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi istimror, organisasi yang terus-menerus akan berkelanjutan. Sampai di masa-masa hayat Maulana Syekh mewasiatkan kepada masyayikh-masyayikh kita, termasuk Abah Hanif, Abah Hilmi, Abah Mahmud, ya Allah yarhumah. Beliau dinasihatkan, diwasiatkan oleh Maulana Syekh, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga mahatme, jaga NWM, napi juga apa saja yang kau putuskan, jangan lupa kasih tahu Hajah Rehanun. Itu wasiat-wasiat akhir hayat. Jika ada pesan-pesan sebelumnya, bisa jadi pesan-pesan sebelumnya adalah ada makna mansuh. Kenapa? Karena ada datang yang belakangan yang menjadi nasikh. Di dalam Al-Quran juga ada nasikh mansuh, ya kan? Pernah belajar ilmu Al-Quran? Ada nasikh mansuh. Maka yang menjadi statement adalah, menjadi produk hukum adalah ungkapan terakhir atau pernyataan terakhir. Itu di dalam organisasi Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang mutlak.
harus berjalan pada rel-rel kebenaran itu. Maulana Syekh menyebutnya sebagai pengganti. Kata pengganti itu artinya ada yang memberi gantian, bergantian, bergiliran. Ya, bergiliran itu artinya sesuai dengan ritme ya, zona ruang dan waktu tentu. Maulana Syekh pada eranya menghadirkan Nahdlatul Ulama ya, pada ruang dan waktu. Umuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Sederhanun menghadirkan NU pada ruang dan waktu sesuai dengan tugas beliau. Maulana Syekh As-Tsani sekarang ini menghadirkan Nahdlatul Ulama dalam ruang dan waktu. Apa sebabnya? Karena beliau itu adalah berposisi sebagai yakumu maqama Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani Al-Masyhur, memposisi sebagai pelanjut perjuangan dari Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu yang namanya pengganti. Maka Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Tsani pengganti yang memang dinyatakan secara sareh oleh Maulana Syekh, maupun informasi yang musalsal dari ini ke ini nyampaikan ini nyampaikan ini sampai nyampe ke kita. Itu adalah sebuah statement untuk memperkuat keputusan-keputusan sufistik, keputusan-keputusan strategis yang dihadirkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Itu. Lantas sekarang Maulana Syekh As-Tsani ya, sudah berusia 40 tahun. Apakah memang disebut Tuan Guru Bajang lagi? Ya, man balaga umruhu arba'ina sanatan bahwa syekhun. Kalau orang sudah berumur 40 tahun maka bukan bajang lagi. Ya, maka dia orang tua, syekh namanya. Tuan Guru Syarkawi ini jangan anggap dia masih muda, syekh dia. Kenapa? Karena umurnya 80 ya? Kurang. Tapi Abah Hanas beliau nggak mau disebut orang tua. Kenapa? Ya, za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin. Ada seorang cewek anggap saya orang tua, padahal aku bukan orang tua. Innama syaikhu may yadubbu dabiban. Namanya orang syaikh yang namanya tua itu dia apa? merangkak. Begitu enggak. Atas tegar, bawah juga tegas. Mudah jadinya gitu. Jadi terminologi bajang itu sudah berakhir begitu umur 40 tahun. Ya. Man balagha umruhu arba'ina sanah. Ya. Bahwa syekhun. Itu sebabnya kenapa umur nubuah, umur kenabian itu pada umur 40. Falamma balagha ya, asyuddahu arba'ina sanatan. Penyebutan kata arba'ina dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa usia kematangan. Nabi itu diangkat menjadi nabi ya. Nabi, kecuali Nabi Ma'un enggak diangkat menjadi nabi dia. Kok bisa Nabi Ma'un Pak Ustadz? Iya, itu orang yang salah paham baca Quran itu. Wallazina yu'minuna bima'un. Di situ aja dia lanjutkan. Dianggap Nabi Ma'un terus. Orang yang berumur 40 itu memiliki spesifikasi kemuliaan. Maka nabi, para utusan Allah, Rasulullah itu adalah berumur 40 tahun. Kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Selainnya berumur 40 tahun. Nah, Maulana Syekh Zainuddin As-Tsani sudah berumur 40 tahun. Artinya bahwa beliau mengambil estafeta untuk tidak lagi sebagai Tuan Guru Bajang setelah perspektif genealogi, perspektif sosiologis, perspektif sufistik. Kenapa? Karena sudah falamma balagha syuddahu arba'ina sanah. Maka kelembagaan di dalam istilah-istilah Nahdlatul Ulama itu sebagai sebuah keyakinan. Itulah keyakinan sufistik bagi kita. Ibarat Khidir dan Musa tadi. Mungkin Anda bergejolak dalam pikiran Anda, bergejolak dalam pikiran naluri Anda. Tapi jadilah Anda Khidir Nahdlatul Ulama.
Jadilah Anda hidir-hidir Nahdlatul Ulama yang mengedepankan spiritualitas, kebeningan hati, ainul basirah, ya, ainun nadhar, dalam mata bening hati Anda. Di saat Anda berpikir kebeningan, maka semua yang gelap bisa tersingkap dalam relung-relung cahaya iman. Di situ yang harus menjadi keyakinan kita para taliban. Itu yang disebut dengan pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi. Maka dalam hal ini pengurus besar Nahdlatul Ulama, Dewan Mutasyar pengurusan Nahdlatul Ulama mengeluarkan maklumat. Kenapa? Karena tahu itulah tradisi Maulana Syekh. Karena itulah tradisi yang dihadirkan oleh Maulana Syekh. Tradisi kita tradisi pesantren. Tradisi pesantren itu adalah tradisi sami'na wa ta'na, loyalitas tanpa batas, berpikir ada batas, loyalitas tanpa batas. Berpikir ada batasnya, tapi loyalitas tanpa batas. Itulah tradisi pesantren. Ya. Dan berpikir-pikir liar itu dibatasi. Makanya ya ijtihad itu ada jihad yang mazmum, berpikir yang jelek, yang tercela, dan ada berpikir ar-ra'yul mamduh, pikiran-pikiran yang dipuji, dimuliakan, dihormati, ya, punya ekspektasi. Itu di dalam Nahdlatul Ulama juga ada. Maka itu sebabnya kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Dewan Mustasyar pemberi restu Maulana Syekh, ya, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menghadirkan kata itu kepada Omona Dewan Mutasyar pengurusan Nahdlatul Ulama. Omona mengeluarkan maklumat untuk menstatement melanjutkan estafeta Maulana Syekh awal kepada Maulana Syekh Sani. Itu artinya bahwa melanjutkan silsilah ar-riasah war-riayah wan-nizamiyah, melanjutkan estafeta kepemimpinan. Itulah yang dimaksud dengan pengganti Maulana Syekh Hamzan Wadi. Kita juga bisa menjadi pengganti. Kenapa? Pengganti pada posisi-posisi sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakan hai Muhammad, semua manusia, kullun nas, kullu ahadin, semua kita, everyone, everybody. Ya'mal, berkreasi, berkarya, berkarya, berjuang, berjihad, ya, ala syakilatih, tergantung skillnya masing-masing. Tuh, syakilah itu skill itu. Orang Inggris tidak bisa bilang syakilah, akhirnya dia bilang skill. Ya, padahal skill syakilah itu bahasa Inggris, bahasa Arab itu syakilah itu artinya skill, kemampuan, bakat, potensi. Dan diambil oleh orang Barat menjadi skill. Kita juga orang Lombok, keren kita tidak pintar bahasa Inggris. Orang Inggris bilang, are you right? Oke. Okay. Tapi orang Lombok tidak bisa bilang oke. Okay. Dia bilang apa? Oh. Iya kan? Oke. Okay. Karena kita tidak bisa bilang oke, okay, kita bilang apa? Oh. Oh, itu bahasa Inggris. Yeah. Kalau Anda ke Penuja Batu Jai, ada 6. Bahasa Inggris juga itu ada 6. Oke, itu yang disebut dengan skill, bakat dan minat. Maka kita adalah pelanjut perjuangan dalam organisasi Nahdlatul Ulama.